الحمد لله الذي زاد الإيمان للمؤمنين تلاوة القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله الرحيم الرحمن، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله كامل الإنسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Hadirin jamaah salat Jumat hafizakumullah. Segala puji bagi Allah, pemilik segala hikmah, yang dengan kalamnya menghadirkan cahaya di kegelapan, ibarat mentari yang menerangi hamparan alam. Dialah yang menurunkan Al-Quran sebagai peta jalan menuju kebahagiaan sejati. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kita bersaksi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya, pembawa lentera yang tak pernah hidup hingga akhir zaman. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan perjuangannya menjadikan Al-Quran sebagai penjaga akidah, pembimbing akhlak, dan pengatur seluruh sendi kehidupan. Jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, khatib juga mengajak kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang merugi, yaitu orang yang kadar keimanan dan ketakwaannya masih sama hari ini dengan hari sebelumnya. Kita harus menjadi orang yang beruntung, yaitu orang yang mampu menjadi lebih baik setiap harinya dengan mempertebal dan memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Salah satu praktis untuk dapat memperkuat keimanan kita adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Mari kita teguhkan hati dan langkah menjadikan Al-Quran sebagai tali penghubung dengan Allah, pedoman yang tidak pernah salah demi terbentuknya pribadi muslim yang kafah untuk utuh dan dalam iman, ilmu, dan amal. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepadanya mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, serta mengajarkan kepada kitab Al-Quran dan hikmah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Hadirin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, salah satu ibadah yang sangat besar efek positifnya adalah dalam peningkatan kualitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sholat. Dalam sholat terdapat gerakan-gerakan indah dan bacaan-bacaan yang sakral
yang demikian menyentuh dalam kalbu bagi orang yang menghayati maknanya. Di antara bacaan tersebut adalah membaca Quran dalam setiap rakaat, seperti surat Al-Fatihah dan surat lain setelahnya. Kalau kita mau merenunginya, sungguh bacaan Al-Quran adalah solat yang terbaik, baik yang wajib maupun solat sunnah yang lainnya, memiliki manfaat dan hikmah yang sangat besar, yaitu manfaat yang pertama, menambah rasa iman di dalam dada. Kedua, mengobati segala macam penyakit hati. Ketiga, mendapatkan berkah. Dan keempat, mendapat syafaat di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jamaah sholat Jumat yang saya muliakan, izinkan pada kesempatan yang baik dan berbahagia ini saya akan memberi materi khutbah dengan judul Buying the Word by Quran. Artinya beli dunia pakai Quran. Mungkin judul materi ini begitu aneh dan heran buat hadirin yang ada di sini. Apa benar membeli barang atau sesuatu pakai Quran bukan duit? Jika pakai iman, insya Allah ini benar sekali. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara. Artinya, dan kami turunkan dari Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Ayat di atas sangatlah berbeda sekali dengan kehidupan masyarakat saat ini. Apa-apa aja beli pakai duit, apa-apa cari solusi, bukan mencari yang punya solusi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas jika saat ini masyarakat kita disebut masyarakat yang konsumeris. Artinya apa-apa saja ingin dibeli, dari benda yang besar sampai benda yang kecil pakai duit, tanpa memikirkan apa manfaatnya dan bagaimana mendapatkannya, cash atau kredit. Apalagi di zaman kemajuan teknologi ini, hampir semua hal menjadi mudah bagi manusia. Sesuatu barang tinggal pesan via web atau media sosial, maka barang itu segera tiba di tempat kita. Sungguh era kemajuan yang luar biasa. Ada merek mobil baru, kita langsung beli. Ada HP, ada gadget, iPhone, baru langsung kepikiran pengen membelinya. Inilah fenomena yang ada di masyarakat kita. Inilah salah satu permasalahan kita yang melilit dari dulu sampai sekarang. Mengapa ini terjadi di masyarakat kita? Jawabannya adalah kita miskin dalam segala hal. Kemiskinan ada di mana-mana, baik di kota maupun di pedesaan, termasuk di daerah juga ada. Indonesia maupun di luar negeri, kemiskinan merupakan suatu penyakit. Mengapa kita miskin? Miskin ilmu agama, miskin pengetahuan umum, miskin harta benda, termasuk miskin berdoa. Jawabannya adalah kita banyak meninggalkan Allah dan Rasulnya. Sadar atau tidak sadar, kita banyak meninggalkan Allah. Ketika adzan dikumandangkan, entar Allah, saya lagi makan, entar
Subhanallah, Allah, saya lagi rapat. Insya Allah, saya lagi istirahat. Begitupun juga sudah banyak meninggalkan amalan-amalan sunnah seperti sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, termasuk kita sudah lama meninggalkan Quran. Budaya kita membaca Quran yaitu membaca surat Yasin hanya ada di bulan Sya'ban dan di hari Jumat saja, yaitu membaca surat Yasin di malam hari. Itu pun tidak banyak orang yang membaca Quran di bulan Ramadan, masih bisa hitung jari, baik yang ada di masjid maupun yang ada di musola. Apakah alasannya sibuk atau tidak bisa baca Quran? Parahnya lagi, kehidupan kita setelah bulan Ramadan, kita mengucapkan goodbye Ramadan, alias kita tidak membaca Quran lagi. Inilah yang dilakukan kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Kalau ini terjadi pada umat Islam, apa yang terjadi pada generasi yang akan datang? Pantas kalau kita kalah dalam segala hal. Di negara lain saja yang tidak punya Allah, jaya, hebat, kaya, mengapa kita yang punya Allah malah mundur alias jatuh tersungkur? Untuk menyamakan dari mereka, harusnya bukan dengan cara mesin dunia, tapi kita harus memakai mesinnya Allah. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Masathumul ba'sa'u wad-dharra. Artinya mereka ditimpa kemelaratan dan penderitaan. Obat yang paling tepat mengatasi kemiskinan salah satunya adalah Quran. Why Quran is the solution? Mengapa Quran sebagai solusinya? Karena di dalam Quran Allah akan menjamin rezeki pada orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala mengingatkan dan menegur kita dalam surat Toha dari ayat 124 dan 127. 124 yaitu surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikra fa inna lahu ma'isyatan dongkau wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma. Artinya, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam kondisi buta. Surat Toha ayat 126. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Artinya Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Surat At-Toha ayat 127. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Artinya, dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab yang akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah Alaihi Wasallam, Inna Allah yarfa'u biha
hadal kitab aqwama wa yadau bil akharin. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan mengangkat derajat beberapa kaum melalui kitab ini atau Quran, dan Dia merendahkan beberapa kaum lainnya melalui kitab ini juga. Berdasarkan Quran dan hadis di atas, bisa disimpulkan bahwa kalau kita tidak belajar, tidak pegang Quran, tidak ngopenin Quran, baca Quran setiap harinya, maka akan berdampak pada kehidupan kita sehari-hari. Seperti disempitkan rezekinya atau direndahkan derajat kita serendah-rendahnya, atau saya sebut miskin forever. Marilah pada kesempatan yang agung ini di hari Jumat, kita harus selalu belajar dan baca Quran setiap harinya. Karena kalau tidak pegang, ngopenin, membaca Quran barang sekalipun, berarti kita putus dari Allah. Quran adalah panduan hidup kita. Mengapa disebut panduan hidup buat kita? Saya ambil contoh seorang arsitek disuruh membangun rumah mewah. Tentu yang akan dilakukan pertama arsitek itu adalah menggambar arsitek rumah itu dengan tujuan mempermudah panduan petunjuk cara mengerjakan pembangunan rumah itu secara tepat dan akurat. Nah, begitupun Al-Quran diturunkan Allah untuk kita, tiada lain untuk dibaca, dimengerti, diamalkan sebagai pedoman menata kehidupan di dunia yang fana ini. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirindukan surga ya Allah, ketika khatib masih kecil, teringat pesan guru atau ustaz saya yang mengatakan, baca Quran, amalkan Quran, openin Quran, dan ajarkan Quran. Insya Allah kamu tidak akan menemukan yang namanya kemelaratan, kemiskinan, dan jangan berdebat, eksekusi saja. Begitupun orang tua saya berpesan, baca Quran setiap hari Usman, insya Allah kamu akan hidup enak dan kaya. Waktu itu juga saya sempat berpikir atau ragu dan mengatakan, benar nih guru, dengan pegang Quran hidup saya akan sehat. Benar nih guru, dengan baca Quran hidup saya akan enak. Benar nih guru, dengan ngopenin Quran saya akan jadi orang kaya. Benar nih guru, dengan murojaah Quran hidup saya akan terkenal. Benar nih guru, dengan ngamalin Quran hidup saya akan jaya. Pertanyaan itu alhamdulillah terbukti sampai saya ada di tempat yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Berikut ada dua kisah orang yang ngamalin Quran menjadi orang kaya, jaya, hebat hanya dengan Quran saja. Dan inilah yang disebut beli dunia pakai Quran. Yang pertama adalah kisahnya Mas Fajar. Fajar adalah anak yang terlahir difabel atau cacat karena lahir dalam usia 6 bulan, tidak bisa berjalan, bisu, dan selalu duduk di kursi roda. Orang tuanya yang miskin tidak bisa berbuat apa-apa untuk berobat ke dokter. Apa yang dilakukan orang tuanya Fajar? Dari 0 tahun sampai usia 4 tahun mereka membaca Quran silih berganti tanpa mengenal lelah. Dari Zalis
pada usia 4,5 tahun sudah dinyatakan hafid Quran atau bisa ngomong. Dan pada usia 11 tahun beliau disandingkan bersama qori-qori dan muadzin-muadzin dari Mekah dan Madinah sambil menghajikan kedua orang tuanya dan dua pembimbingnya. Yang kedua adalah kisahnya seorang anak kembar yang bernama Ahmad dan Kamil. Mereka adalah anak-anak kecil yang hidupnya diperalat menjadi peminta-minta atau pengemis oleh preman. Mereka ditemukan oleh budak itu pada usia 6 tahun dan mereka dijadikan sebagai anak angkatnya, sebagai muridnya, dijadikan sebagai penghafal Quran. Pada usia 9 tahun mereka menjadi tamu kerajaan Arab Saudi untuk pergi haji beserta kedua orang tuanya. Masya Allah, subhanallah, kita yang setua ini saja, suami istri bekerja, belum tentu bisa memberangkatkan ke tanah suci beserta kedua orang tuanya. Bayangkan kisah Ahmad dan Kamil hanya butuh 3 tahun saja mengangkat dirinya dan orang tuanya. Bagaimana dengan kita? Nah, inilah dua kisah yang mengagumkan yang saya sampaikan di sini pada kesempatan khutbah kali ini. Kesimpulan khutbah Jumat kali ini adalah hidup ini keras, berat untuk menjalaninya, dan solusinya atau obatnya adalah kita tingkatkan dengan Quran, kita tingkatkan dengan belajar membaca Quran, kita tingkatkan dengan mengajarkan Quran. Quran dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam dan murah harganya. Mengapa orang lain yang Tuhannya bukan Allah dan kitabnya bukan Quran jadi orang kaya dan terkenal? Jawabannya adalah kita malas, enggan, masa bodoh terhadap Quran. Jika kita pengen kaya, belajarlah dari Nabi Sulaiman. Jika kita pengen jadi pemimpin, belajarlah dari Nabi Yusuf dan lain-lain sebagainya. Maka di hari itu marilah pada kesempatan yang mulia ini saya berharap sangat, yuk mulai sekarang. Jika kita ingin hidupnya berubah lebih majos lagi, mulai dari pucuk pimpinan, pelajar-pelajarnya dan semua warga di sini haruslah kita belajar, galakin, opening, baca Quran terus secara istiqomah, dan lihatlah hasilnya seperti dua kisah di atas. Kisah Mas Fajar dan Ahmad dan Kamil, itulah yang barangkali bisa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi suatu pencerahan untuk diamalkan demi mendapatkan kualitas sholat yang terbaik selama hidup di alam dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was samiul alim. Wa qul qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur